angin bertiup ke arah yang memakai sepatu. Sepatu, yang memakai sepatu. Cari tempat duduk, ayo cepat berpindah. Cari. Cari tempat duduknya. Cari kursi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pagi siang yang sangat cerah Ustazah ya. Alhamdulillah. Secerah harapan mereka semuanya untuk menikah insyaallah. Ya, betul. Apa kabar semuanya? Semangat ya. Gitu. Ikut apa sekarang? Bimbingan perkawinan. Kenapa harus dibimbing orang menikah? Ya, kita berikan aplaus untuk beliau. Insyaallah luar biasa. Mbak Merlin ya. Calon suaminya mau kemana? Oh, nggak di bawah. Kecil loh, Pak, nggak di bawah loh, Pak. Nggak di bawah. Kenapa nggak di bawah? Tinggal. Jangan sampai pasangan Iya. tinggal dia, Pak, ya. Tapi hati dia masih ada di hati kamu kan? Iya. Nah, Ustazah, kita mau main apa nih? Kita akan bermain angin bertiup. Angin bertiup. Seperti apa tuh angin bertiup? Ustaz? Jadi nanti ketika saya bilang angin bertiup, ke arah mana angin bertiup? Angin bertiup ke arah yang memakai jilbab berwarna hitam. Maka yang berjilbab berwarna hitam harus berganti posisi duduk. Termasuk saya. Jadi nanti kalau posisi duduknya saya tempati, berarti salah satu itu harus berdiri di sini. Yang akan menjadi yang memberikan arahan selanjutnya. Paham? Belum paham. Di sini? Ya. Oke, langsung aja dipraktekin Ustazah. Oke. Nah. Angin bertiup kemana ya? Berdiri dulu ya kan? Oke, berdiri dulu. Oke, berdiri dulu. Nanti begitu angin bertiup, nah semuanya bertiup kemana gitu ya? Angin bertiup. Angin bertiup ke arah yang memakai sepatu. Sepatu, yang memakai sepatu. Cari tempat duduk, ayo cepat berpindah. Cari. Cari tempat duduknya. Cari kursi. Yang kosong dulu. Nah. Iya. Oke. Baik. Ya, namanya siapa Ustazah? Pak Ustazah. Baik, kenalin dulu namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Agus Rudi. Hah? Agus Rudi. Panggilannya? Agus. Agus. Calon istri kamu dibawa nggak? Bawa. Bawa, mana? Nah, silakan maju. Manggilnya apa kamu sama dia? Enggak, kira-kira nih kamu mau manggil Umi, Yayang Beb, Bunda? Kalau ada nikah. Apa? Kalau ini sayang. Sayang, panggil dong. Sayang. Iya. Baik. Silakan di sini ya, gitu. Ini ya, ingin bertiup. Sekarang nih sebagai hubungan, mau dihukum apa nih kira-kira nih? Mas, coba. Wanita itu lebih banyak perasaan atau akalnya? Bener, lebih banyak perasaan ya. Kalau wanita itu lagi ngambek, ya kan, dia pinginnya apa coba? Sekarang saya kasih kamu hukuman. Tolong istri bersikap ngambek ya. Ngambek sengambek-ngambeknya kamu. Pasang muka terjelek kamu sama suami. Kita bermain acting. Ya, gitu. Kemudian apa yang akan kamu lakukan ketika dia ngambek? Ya kan? Kira-kira ngambeknya apa nih? Bayangin dulu kamu ngambek apa? Yang sering kamu ngambekin tentang dia. Nunggu kelamaan? Oh, apa? Ngomong. Ya, apa kira-kira? Apa WA lama nggak dibales? Dia nggak ngasih kabar? Wah, bener semua. Ngegame melulu, cuek, gitu ya. Terus dia janji palsu, nggak ngajak jalan, janji nggak ditepatin, gitu. Kurang peka atau gimana? Ya, kurang peka. Banget, Pak. Ya udah. Nah, Mas,
Perempuan kalau lagi ngambek enaknya di apa? Di gimanain? Ya kalau saya sudah sih diamin dulu ya Pak. Diemin dulu. Tunggu dia agak tenang dulu baru saya ngomong. Oh, gitu. Ya. Mbak, Calon istrinya itu. calon istrinya mana? Ini ya. Perempuan itu kalau lagi ngambek punya banyak masalah, dia butuh dimengerti atau butuh dinasihati? Dimengerti. Dimengerti. Jadi nggak butuh nasihatnya ya? Tapi maksudnya saat lagi ngambek pengennya tuh jangan dicecar pertanyaan banyak gitu. Oh. Jadi dikasih waktu sendiri dulu baru setelah itu Cukup bahasa sentuhan aja ya. iya Gitu, jadi gitu nanti dibelai, ya kan? Gitu, ditiup, ya maafin gitu ya. Nah, daripada kemudian tahu kamu nggak, perempuan itu istri itu nggak bisa masuk surga kalau nggak dapat videonya. Itu makin makin mungkin malah makin kesel kali ya, maksudnya lagi emosinya nggak stabil langsung dicecar. masih cecar ya. Kamu mau masuk neraka gitu? Iya, tuh Mas, dengar. Oke, baik. Sekarang permainannya, Mbak. Udah oke, silakan duduk. Nih, sekarang duduk ya, gitu. Masnya sekarang berdiri. Sini, Mas. Mbaknya mohon izin berdiri. Baik. Salah satu hal yang harus dipelajari, ya kan, harus dilatihan seorang suami itu, ya kan, ketika dia mau mendapatkan istri seorang perempuan apa laki-laki? Perempuan dong ya Ustazah ya. Ya, perempuan itu Ustazah, dia dalam sehari itu mengeluarkan berapa ribu kosakata sih? 20.000. 20.000 kosakata. Masya Allah, itu harus keluar dari mulutnya ya. Apa yang akan terjadi ketika 20.000 itu nggak keluar secara sempurna, ya? Gitu. Maka kemudian kalau laki-laki itu dia tidak bisa menjadi pendengar yang baik, maka kemudian ya apa yang akan terjadi? Dia akan mewujud menjadi muka yang masem, yang bad mood, ya kan? Itu sensi, ya kan? Kadang kamu kan perempuan sesama sih dipahami dia maunya apa, tahu-tahu ngambek, nggak jelas, ya kan? Itu. Tapi sebenarnya apa? Nah, dia hanya ingin didengarkan. Kadang ya, karena nih Ustazah nih, kalau perempuan tadi betul tuh sama Mbak Berti, kalau perempuan lagi curhat, kadang dia nggak butuh solusi, hanya butuh diiyakan saja, mencari pembenaran saja. Ya, sekarang coba Mbak, kamu cerita storytelling, ya kan, biarkan dia latihan untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, aku cerita kayak tadi soal kantor dikasih deadline banyak banget, terus sedangkan aku juga lagi banyak problemnya, itu apa ya, kesal aja gitu, jadi harus kerja lembur, pulangnya malam, pulang juga masih harus kerja lagi. Iya, maksudnya apa namanya, kayak capek terus-terusan kayak gitu, maksudnya apa namanya, harus Lagi curhat, suami malah pegang HP begini. Kira-kira gimana? Kesel, ya kan? Yang dimaunya apa? Seperti apa? biasanya nih urusannya saya ya. Ya fokus dengerin ya, gitu. Kamu bisa taruh dulu nggak sih handphonenya? Ya, ya. Apa aja coba bilang. Ya kamu bisa taruh dulu nggak sih handphonenya? Aku kan lagi ngomong. Nah, oke ya, oke dari sini. Ya, laki-laki ya, dia fokus berapa lama sih? Fokus laki-laki mendengarkan berapa lama, Ustazah? Kalau laki-laki nggak terlalu lama ya. Nggak terlalu lama, paling 5 sampai 10 menit. Jarang laki-laki yang dia bisa mendengarkan sampai setengah jam, nggak ada. Ya, maka ini kemudian menjadi konflik. Perempuan pengen selalu didengarkan, laki-laki enggan untuk mendengar lama-lama. Karena apa yang di telinganya itu, Mas? Bising? Ya karena laki-laki emang nggak ini ya Pak, emang nggak. Saya pernah baca ya, kalau perempuan dimanapun dia disuruh macam-macam dengan apapun dia bisa multitasking. Laki-laki itu pada fokus sama satu hal,
suruh ngapain lagi dia pasti nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus. Hanya fokus satu. Satu hal doang. Nah, berarti tergantung angan-angan kamu. Ketika seorang perempuan dia lagi curhat, angan-angan kamu kemana? Kamu lagi asik nonton bola, ya. Ternyata perempuan curhat, mencari perhatian, gitu. Maka bisa nggak kamu sambil nonton bola sambil dengerin istri? Berbagi. Bisa? Sebenarnya sih nggak bisa secara. Setelah itu, ya gitu. Nah, sedangkan perempuan itu dia nggak mau ketika dia curhat, kamu maunya fokus dengerin terus. Ketemu nggak titiknya nih? Ketemu nggak, Ustazah? Enggak. Nah, terus gimana nih? Solusinya kira-kira apa, Ustazah? Ada istrinya makin ngambek, ya, karena tadi dengerin kan, suaminya asik dengan kesibukannya tadi nonton bola. Paling mendengar juga sekilas-sekilas saja, nggak sampai di dalam hati kayaknya. Apa yang dia ceritain tadi cuma sekedar lewat aja gitu. Lewat aja. Nggak sampai ke dalam hati gitu. Dan ini betul Pak, tadi akan menjadi konflik dalam rumah tangga itu. Iya. Seperti bom waktu, satu saat nanti bisa menjadi gitu. Kalau tidak diselesaikan secara tuntas dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika seperti itu? Nah, sekarang ada calon suami. Kira-kira apa nih? Ya, kalau istri lagi ngambek seperti itu, pengen didengarkan, curhat gitu. Kan hanya kembali mulai dibicarain nanti atau pas kita ada bicara pas kita bicarain kembali seperti Iya. Nah, nggak bisa ketemu ya, nggak bisa ketemu. Nah, inilah satu bentuk potensi konflik ya, yang harus kawan-kawan semua pahami bahwa kamu loh Mbak akan menikah dengan seorang laki-laki yang dia tidak bisa fokus terlalu lama pada suara-suara itu, ya gitu. Nah, fokus laki-laki itu apa? Ya kan, karena dia heroik ya kan, gitu, heroik. Singkat-singkat saja. Maka kemudian bagaimana caranya agar didengarkan? Gitu. Cari momentum yang pas, Ustazah ya, gitu. Kalau mau curhat, jangan lagi suami lagi fokus pada sesuatu, ya, gitu. Gimana caranya? Coba, misalnya. Mungkin lebih menurut saya lebih dipersingkat lagi. Jadi karena memang orang laki itu kan fokusnya cuma sebentar. Jadi bicaranya kayak misalkan saya, tadi saya sebel banget deh. Kenapa ya? Kok orang itu sebel banget sama saya? Padahal saya kerja udah tepat waktu loh misalkan. Padahal saya tuh mengerjakan segala sesuatu udah sesuai. Tapi kok orang itu nggak suka sama saya. Udah cukup segitu aja. Oh gitu ya, gitu. Nah, sekali-kali ini laki-laki boleh bohong, ya. Fahami, kamu juga gitu kan. Oke, kamu fokus gitu. Tapi paling enggak, iya, papa dengerin. Papa kesel sih dengerin. Iya, dengerin. Udah lanjut aja biarin, ya, gitu. Padahal dia nggak denger, tapi dia menghargai omelan curhatan, maka dia akan tersalurkan pada suaminya. Nanti kalau istrinya curhat sama laki-laki lain, bahaya ya kan? Gitu. Maka ya ini tips pertama, pasang telinga, belajarlah untuk menjadi pendengar setia, pendengar yang baik. Kalau memang tidak mampu mendengarkan yang baik, jangan cut, ya kan? Gitu. Ngomong apa sih lu? Bawel amat jadi istri, sakit hati nggak? Iya lah. Mau nggak dibilang cerewet? Nggak mau. Pada kenyataannya cerewet. Paksa. Iya. Dalam satu harinya. Iya. Walaupun pada dasarnya cerewet, tapi nggak bisa Pak. Nggak mau. Kita tuh dasar cerewet nggak bisa. Nanti dulu. Betul begitu Pak ya. Iya. Oke, kita berikan applause untuk calon pasangan ini. Insya Allah, silakan duduk. Lanjut saja sekali lagi. Ternyata nggak semudah dan seindah itu. Ada tinggal bersama, ada hidup bersama, ya. Gitu. Tinggal bersama itu banyak orang pasangan suami istri tinggal bersama, ya. Nah, ini untuk rumah tangga sebaiknya gimana Pak? lah, kalau dia cuma hidup bersama, siapa nanti yang akan menjadi korban? Anak dia nggak merasa gitu, nggak merasa bahwa dia ada di dunia nyata. Karena apa? Masing-masing sendiri.
pulang lelah ya kan gitu, kemudian dia tidak minimal, makanya kemudian ketika mau hidup bersama ya basa-basi dah gitu kan. Begitu suami pulang nih ya, suami kadang kan pulang saja capek lelah segala macam ya gitu, oke lah dia butuh menggoda dulu ya gitu, tapi kemudian ketika dia istrinya hanya diam saja, sapa deh, ada kabar apa mah hari ini gitu, gimana kabar teman kamu yang itu ya kan, pasti dia kan merasa diorangkan Betul. ya kan gitu. Tapi kalau laki-laki jangan ditanya ustazah, Ya. biarkan dia cerita keluar dengan sendirinya. Betul. Kalau belum ngomong, belum menyampaikan, jangan diteror. Ya. Misalnya saya pulang ya kan gitu, saya nggak ngasih WA, nggak seharian nggak ngasih kabar apa segala macam, saya pulang nih ustazah ya kan, pulang ya kan, tahu-tahu ya kan gitu saya duduk asik gitu kan gitu. Kalau kemudian saya lagi edit begini, emang HP nggak aktif misalnya ustaz, marah-marah aja saya. Emang HP nggak aktif? Dari pagi nggak ngasih kabar. Kemana aja sih? Saya WA nggak dibaca, saya telepon nggak diangkat. Kira-kira gimana? Nah, itu ngejas namanya, ya gitu. Perempuan kan nggak tahu apa yang terjadi terhadap pekerjaan suami seharian tadi. Bisa jadi, ya kan, dia ngalami accident, ya kan, di jalan hampir nyerempet orang. Maka kemudian positive thinking. Kalau dia nggak ngasih kabar bisa ini, maka positif aja dulu, ya kan, gitu. Kalau pulang-pulang langsung dicerca begitu, yang ada apa? Rumah seperti neraka, gitu. Maka saya tidak akan nyaman di rumah, gitu. Besok lagi malah kemudian saya menunda lagi kepulangannya, makin nggak ngasih kabar, males. Buat apa? Saya udah dijas, ya kan? Ya udah, tujuan kamu makan aja. Kadang laki-laki simpel begitu. Tapi kalau pulang biarin saja, jangan keluarkan kata-kata apapun, ya. Cukup apa yang menjadi kesukaan dia, kopi atau apa, nih Pak, diminum. Udah ngempet nih, ya kan? Ngempet kan saja, mau segera menyampaikan, tahan, ya kan? Gitu. Kenapa? Masing-masing sedang berlatih. Karena rumah tangga itu adalah latihan mengendalikan diri. Kalau ujung-ujungnya kemudian nanti konflik, berantem, cekcok, rumah akan semakin tentram atau semakin nggak tentram? Iya, lebih baik kita nyaman daripada memicu konflik, suaminya makin beradu adu mulut, nanti yang menderita siapa? Iya, istri lagi, ya kan, gitu. Maka dalam konsep syariat, ya kan, walaupun suami yang salah, usahakan istri dulu yang meminta maaf. Kenapa itu saja? Nah, itu kunci itu Pak. Kalaupun suami yang salah, tetap istri yang minta maaf. Karena pada dasarnya orang laki itu mohon izin. Ya. Akan sedikit egois untuk minta maaf tuh nggak ada. Nah, Jadi kita harus mengalah, minta maaf. Bagaimanapun tetap menurut saya orang laki itu nggak bakal bisa minta maaf apapun kesalahannya. Iya. Jadi kita harus mengalah dan mengalah. Nanti ketika ada timing yang tepat baru sebenarnya kan ayah kemarin ini. Nah, diluruskan gitu ya, Betul. secara santun. Nah, saya tambahin ini saja boleh ya? Boleh. Gitu. Nah, kenapa lagi demikian? Karena ketika laki-laki ada seorang istri yang dia meminta maaf dulu, dia akan ternyuh, dia akan luluh hatinya. Ya udah, saya juga salah, papa juga salah, sama-sama ya maafin. Nah, Cakep. ya kan gitu. Nah, akhirnya apa, rumah tangga itu jadi adem, nggak terjadi konflik ya. Ini kadang main ego gitu kan, papa yang salah yang minta maaf, kamu yang salah, karena dia kawang. Laki-laki pengen dia dihargai gitu. Ketika dia dihargai, dia justru akan timbul rasa kepemimpinan, dia ngayomin gitu. Tapi begitu dia diserang, maka dia akan hunter, pemburu, dia akan defensif, aktif untuk balik menyerang, emosi gitu. Nah, ini yang akan memicu konflik. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau gitu kita main lagi aja saja. Baik, siap. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Percayalah, ketika ada satu permasalahan setelah selesai, rumah tangga kan jauh lebih indah, betul Pak? Nah, iya, disitulah pasca konflik itu, ya, gitu. Kemudian lah akan permaafan, timbul romantisme, ya kan, maafin, saling maaf, clear, ya, gitu. Nah, maka kita punya satu permainan nih, Ustazah. Yes, Nah, coba sekarang semuanya berdiri di sini. Boleh berdiri? Bawa bukunya masing-masing. Bawa bukunya masing-masing. Buku. Boleh berdiri Ya. di tempat. Sini, berbaris Oh, deh. berbaris. Iya. Boleh berbaris. Yang pasangan di sebelahnya, yang pasangan di sebelahnya.
Berpasang-pasangan. Ya berpasang-pasang. Yang nggak ada ya sudah. Sini aja semua ngadep sini. Menghadap Ya. ke sana kan? Mbak Masnya boleh di sini. Sini. Menghadap ke depan sini. Bukunya masing-masing dibawa. Oke. Buku ini ringan apa berat? Ringan ya? Sepakat semua. Ada yang mengatakan buku ini berat? Ya, gitu. Jadi masalahnya sekarang buku ini nggak masalah ya, kita beginikan ya. Kita pegang nggak masalah kan? Nggak masalah ya? Sama kan Gitu. semua? Sama ya? Sama ya. Nggak ngerasakan berat ya? Oke, kalau nanti berat kita ganti kertas. Tapi ini nggak berat ya. Masih kuat lah kita pegang ya. Gitu. Nah, sekarang coba dibeginikan. Maju ke depan semua. Oke, ya. Gitu. Tangan satu. Oke ya, gitu. Ini adalah gambaran buku. Masih ringan? Masih ringan ya, Berat? gitu. Ada yang berat? Enggak, masih ya. Hitungan ke 10 mbaknya, siapa? Duh, lupa lagi. Mbak Berlin? Mbak Berlin diturunkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang lain tetap. Ini tetap ya. Gitu. Hitungan 20. Masnya diturunkan. Ya, Dulu. dulu. 20. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke? Ya, gitu. Dah. Sekarang yang Pak Sutri tinggal 2. Kalian turunkan semua, yang lain kamu pegang terus. Ini turunkan. Pak boleh dulu? Turunkan. Oke. Tinggal ini berdua. Saya minta kamu pegang buku ini sampai besok pagi. Gitu. Ya, gimana kira-kira Mbak? Kalau dia pegang sampai besok pagi jadi berat nggak buku itu? Harusnya kan manusia butuh asupan makanan. Hah. Cuma megang buku doang bakal ini sih. Pesen tuh. Nah, sekarang coba Ustazah deskripsikan kenapa menjadi berat. Kenapa menjadi berat? Jadi buku ini adalah ibarat sebuah problem dalam rumah tangga. Nah, Betul, Pak? iya betul. Semakin lama kita memegang problem, maka semakin akan menjadi berat. Semakin cepat kita pegang benda itu, maka semakin ringan problem itu. Iya, coba Mas lepaskan, jatuhkan saja. Izinkan untuk jatuh. Berat? Banyak pegang dulu, nggak diizinkan untuk jatuh. Masih berat? Enggak. Makin ringan kan? Iya. Kenapa? Karena mengikhlaskan. Udah, lepaskan semua problem itu, ya kan? Gitu. Coba sekarang tangannya ditaruh. Ya. Ada nggak seorang suami yang dia udah melepaskan itu, tapi istri masih dongkol aja di hatinya? Banyak, ya, gitu. Sebentar Pak. Kenapa? Karena dia dulu yang jawab. Iya, Dia iya. tahu Pak. Kenapa? Kayaknya karena nggak bisa maksudnya karena emang semua laki-laki, bukan semua ya, maksudnya rata-rata laki-laki tidak bisa memahami, kita lebih memilih untuk mengumpat gitu, Memendam. Jadi kita biar kita udah melepaskan atau udah berbicara sama laki-laki dan laki-laki itu tidak menanggapi dengan baik, kita masih ngomong. Benar gak sih? Masih menyimpan. Iya, gitu. Nah, ini adalah tipe orang-orang yang kadang dia menahan, ya kan, gengsi untuk menyampaikan, melepaskan, yang mengikhlaskan semuanya. Mas, coba sekarang ambil buku calon istri kamu, ya, ambil ke dia. Ya, masih berat? Ya, ini adalah gambaran. Terkadang dia butuh bantuan orang lain, butuh suaminya untuk meringankan beban itu, ya, gitu. Tangan Iya, suami. seringan apapun masalahnya, ya, seringan apapun masalahnya, itu kalau kemudian dipendam lama akan menjadi berat. Kalau hanya sekedar sejam 2 jam masih bisa lah kepegangan, tapi kalau seharian semalaman, apa yang akan makin berat? Maka kemudian konflik akan lebih membesar. Maka kuncinya nih satu saja, Siap. ya, gitu. Kuncinya jangan. Sekarang sifat dan sikap apa saja sih menurut Ustazah yang itu sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya? Pertama, jangan jadi orang pemarah. Jadilah pemaaf. Nah, Jadilah pemaaf. Kenapa? Kita ini bukan malaikat yang selalu dalam keadaan benar. Suami juga bukan setan
yang selalu dalam keadaan salah. Oh, setan yang lihatnya ke saya. Artinya bisa jadi kesalahan itu kita yang buat, bisa jadi itu kesalahan dari suami. Apapun kesalahannya, maafkan saja. Karena kita bukan sedang bertanding ya, Bukan bertanding. berumah tangga. Yang diharapkan ketenangan atau menangnya? Ketenangan. Jadi Kesakinahan ya. kesakinahan ya gitu. Jadi kita akan menang kalau rumah tangga adem, yang paling mahal itu tenang. Betul. Maka jangan menjadi sumber konflik, jangan menjadi sumber ketidaktenangan. Kalau kita bisa mendamaikan pasangan, mengalah lebih dulu dan ujung-ujungnya tenang, maka kemudian itu hal yang utama. Ingin bahagiakan istri itu gimana sih saja? Sebenarnya membahagiakan itu simpel, Pak. Gimana? Cukup di maklumi apa yang kita mau, udah nggak terlalu riskan banget ya untuk perempuan ya. Cukup didengar apa yang kita Kalau kesahkan. ceritakan. Kemudian menurut saya sentuhan itu penting loh. Sentuhan penting. Jadi sentuhan bukan sekedar sentuhan nafsu ya, sentuhan sayang ya kan gitu. Perempuan kalau sering dielus doain begini, ya Allah istriku salihah banget sih, Allahumma Betul, itu kayak efek banget loh, efek Pak. tadi ya, efek di ubun-ubun sini kan. Gitu. Jangan bilang kalau udah berumah tangga ya, mungkin kalau sekarang belum berumah tangga mungkin belum terasa. Iya. Tapi ketika sudah berumah tangga, sentuhan sayang bukan dalam berarti hubungan suami istri ya Pak. Sentuhan sayang terhadap istri cuma sekedar dipegang tangan aja, dipeluk aja udah merupakan satu. Iya, diremes tangannya ya. Gitu. Merupakan satu kasih Dan sayang. itu gugur loh dosanya loh semalaman. Bonusnya rasa tentram dan nyaman. Iya gitu. Jadi dia cenderung lebih nyaman ya, lebih nyaman gitu. Jadi jangan hanya mengeksploitasi dari sisi seksual saja, akan tetapi dia butuh sentuhan. Maka ada bahasa cinta, Ustazah. Satu, bahasa cintanya itu sentuhan. Wanita senang gitu kan, diremes jarinya, dielus kepalanya sambil didoain, ya kan, dipeluk, ya kan, gitu, dikecup, ya kan, gitu. Itu senang. Tapi ada yang nggak demikian juga. Ada yang senangnya itu dia akan merasa bahagia ketika shopping, jalan-jalan, Ya. gitu. Maka dia cenderung bahasa senangnya, sukanya, ini konon nih ya menurut teori, diajak jalan dan dikasih hadiah. Setiap suami pulang dikasih hadiah, walaupun itu hanya coklat, ada reward ya kan, gitu. Itu tanda gitu. Ya nggak perlu ditanya dia mau makan apa, suka apa. Nah, terus saya suka apa nih kalau makanan? Kalau saya suka durian Pak. Duren. Nah, itu kalau suami pulang buat duren bahagia nggak? Ya Allah, bahagia banget. Kenapa? Karena merasa dihargai, dimengerti, disayang ya, gitu. Nah, gitu. Itu yang kedua ya. Ada yang kemudian dia nggak suka hadiah, tapi sukanya adalah dipanggil dengan kalimat romantis. Ya, gitu. Gimana caranya manggil romantis? Beb, gitu kan? Ya kan, gitu. Ih, kamu makin cantik aja. Ya, Khumairah, wahai pipi yang punya, engkau yang punya pipi merah-merahan. Rasul aja nyanjung, ya kan? Gitu, nyanjung. Nah, itu tadi berapa bahasa cinta, ya kan? Dengan sentuhan, dengan dikasih hadiah, dengan panggilan sayang, ya. Gitu. Apalagi nih saya nih? Kasih duit yang banyak ya. Romantis ya. Nah, ini cara meredakan konflik ya. Gitu. Saya Robin Taladawiyah, mohon pamit undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.